kalau gue menempatkan posisi gue sebagai seorang tamu, gue lapar men, gue lapar. Mana makanan gue gitu loh, mana makanan gue. Hai guys, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam pelindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, dan panjang umur tentunya sepanjang hari ini ataupun sepanjang minggu ini ya. Jadi kali ini gue mau cerita sama kalian ya tentang kejadian malam ini. Makanya judulnya gue tulis di video itu adalah suatu malam yang membagongkan. Jadi ini benar-benar lucu sih ceritanya. Jadi sampai gue pengen curhat, sampai gue pengen ngomong di video ini ya. Oke, sebelumnya buat kalian yang baru datang ke Tia Channel, jangan lupa subscribe channelnya tentunya. Subscribe channelnya, bagikan channelnya ke yang lain, biar channel ini bisa berkembang, bermanfaat tentunya buat kalian dan juga buat yang lainnya guys. Dan ya pengen sih gue bisa sharing sama orang banyak. Dan jangan lupa maksud gue punya vlog-vlog tentang keadaan kita semua di sini ya. Especially kita yang kerja di kapal pesiar di luar negeri, juga jalan-jalannya. Jadi kalian harus ikutin vlog-vlog gue tentunya. Oke, jadi gini ya ceritanya. Jadi di malam hari ini ada suatu cerita yang lucu. Kalau menurut gue sih lucu banget ya. Pertama, kalau misalkan kalian ada yang nanya kenapa ini pakai dasi ya, ini pakai dasi karena seperti yang kalian tahu kan, gue tuh kerjanya sebagai seorang waiter di kapal pesiar ya. Jadi malam ini adalah malam formal di mana orang-orang tamu maksudnya ya, guest gitu. Jadi mereka diwajibkan untuk berpakaian formal gitu atau berpakaian sedikit elegan lah. Teman, ini nggak diwajibkan sih sebetulnya, cuma recommended aja. Karena kalau dulu mungkin itu suatu kewajiban, tapi ini bukan suatu kewajiban sekarang. Jadi kalau misalkan orang itu punya jas ataupun punya gaun, boleh dipakai. Tapi kalau misalkan nggak ada pun, kalau sekarang nggak apa-apa. And anyway, just to let you know, biar kalian semua tahu kalau gue ini masih ada di kapal Carnival yang transferan kemarin ya. Kalau misalkan kalian nonton video-video Tia Channel sebelumnya, di mana sekitar 20 orang dari kita, dari Holland American Line, ditransfer ke Carnival untuk membantu selama 3 bulan. Dan sekarang adalah hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Jadi next month, at the end of next month, jadi bulan depan, gue bakal transfer balik atau kembali ke kapal gua yang lama, yaitu Switzerdam di Holland Amerika Line. Jadi perusahaan gue yang dulu tentunya. And anyway, gimana kabar roommate gue sekarang? Ini udah hari keberapa ya? Sudah seminggu sih ya. Seminggu apa? Masih 6 hari sih. Hari ke-6 dan gue udah 5 kali. Dan tadi pagi itu adalah hari terakhir gue di swab test. Dan hasilnya selama 5 hari berturut-turut gue negatif. Jadi I'm okay. Dan teman gue pun sebetulnya sih menurut gue teman gue nggak apa-apa ya. Cuman kalau sekarang kan di kapal ini kan terlalu ekstrim ya, selalu harus berhati-hati juga gitu. Jadi nggak sedikit meler sedikit, hidung mimis basah sedikit, pusing sedikit langsung di karantina gitu. Yang mungkin dia beberapa hari lagi kali ya, 2 atau 3 hari lagi mungkin dia udah bisa kerja seperti biasa sih. Oke, jadi gue langsung aja gue mulai ceritanya. Jadi gini, buat kalian yang belum tahu, di Carnival ini, di restoran, kita bicara tentang restoran karena gue kerja di restoran guys. Di restoran ini setiap malamnya kita itu ada momen berjoget atau menari gitu di sela-sela servis. Kan ada dua sitting tuh ada. Jadi dalam satu malam itu ada 2 sitting. Yang pertama ada early sitting, yang kedua ada late sitting. Early sitting itu dimana orang-orang datang lebih awal. Mereka dapat dinner itu masuknya
Ini kita bicara tentang yang fixed seating. Jadi kita bicara tentang makan ke restoran yang ada waktunya ya. Jadi dibagi dua guys. Mungkin buat kalian yang belum tahu, jadi di dining room itu, di tempat makan atau di restoran itu, kita bagi dua waktunya. Ada yang mulainya dari jam 5.30 atau 5.45 ya, mereka makan durasinya sampai jam 7.15an lah ya. Kemudian 7.30, 7.45 itu kita udah buka lagi untuk yang sitting berikutnya, dimana orang-orang datang untuk makan yang suka makan di telat-telat gitu ya, sampai jam 9-an. Nah setiap sitting itu, di tengah-tengah itu ada acara menari. Nah menari ini setiap hari guys, setiap malam. Jadi kalau misalkan kita punya cruise dalam 1 minggu, jadi cruise itu kan macam-macam. Ada di sini tuh ada yang 8 hari, ada yang 6 hari. Jadi kalau misalkan sampai 8 hari, berarti ada 8 gaya guys untuk menari. Kalau 6 hari berarti 6 gaya untuk menari. Dimana di depan itu ada 2 pemimpinnya. Ada 2 pemimpinnya yang memimpin tariannya. Mungkin kapan-kapan gua mau kasih lihat seperti apa sih bentuk tariannya. Bukan tari balet juga ya. Nggak seperti itu juga ya. Bukan tarian yang seperti itu. Atau tariannya aneh-aneh ya. Nggak kayak gitu juga ya. Nggak kayak gitu juga. Jadi narinya nari fun gitu ya. Di awal sempat gue berpikir kenapa kapal ini ada tariannya, ada joget-jogetnya. Secara gue lihat ya, dari bawahan sampai atasan itu banyaknya di sini ada mayoritas adalah India. Bukan gue ngomongin masalah orang India, tapi kalau misalkan kalian nonton film-film India, dari awal film sampai akhir film selalu ada tarian. Awal film dimulai dengan tarian, akhir film dia dimulai pun dengan tarian. Kalau misalkan orang pacaran, dia joget-joget dulu. Orang mau pergi atau mau mana, dia joget-joget dulu. Minimal 1 gelengan kepala guys. Makanya kalau misalkan kalian ketemu orang India, kalian ajak ngomong, dia pasti gini. Sebelum dia ngomong, dia udah gini dulu, udah geleng dulu. Ataupun dia sudah ngomong, dia pasti geleng dulu. Nah itulah bentuk dari India. Jadi setelah gue pikir-pikir, kenapa sih di kapal ini ada jogetnya? Oh ternyata setelah gue pantau, setelah gue analisa secara IQ gue gitu ya, dimana IQ gue yang tidak terbatas ini, ternyata mungkin ada pengaruh India yang besar di kapal ini dengan cara joget-joget. Makanya setiap malam ada joget-joget. Nah masalahnya di malam hari ini guys, di malam hari ini kan cerita tamunya banyak sekali nih, tamunya banyak banget. Jadi kita sampai tergopoh-gopoh, terboyot-boyot. Jadi kalau misalkan satu stasiun itu kita menghandle tamu itu kira-kira sekitar 30 sampai 32 orang. Ada 3 orang ya. Jadi 3 orang di antara kita tuh ada namanya lead server, ada waiternya, ada servernya. Terus ada asistennya, di mana posisi gue itu yang tengah-tengahnya guys. Di mana gue tuh harus taking order sendiri, harus servis sendiri, ambil makan sendiri, semua serba sendiri. Nah kebetulan di malam hari ini semua boyot. Semua boyot guys. Boyot itu artinya semua, apa ya kalau bahasa Indonesianya? Mungkin buat kalian yang nggak ngerti boyot itu jadi servis tidak sesuai dengan waktunya, karena kita mengejar endingnya gitu. Kalau misalkan di early kita mengejar yang sitting berikutnya atau jam makan berikutnya. Kalau yang malamnya yang late-nya kita mengejar supaya cepat beres ya. Dan kebetulan kalau tadi gue lihat sih pas dilihat sittingnya di jam makan yang late-nya itu ya, kebetulan tadi pas ada acara jogetnya nggak ada yang joget. Paling cuma 3 orang doang ya, 3 orang doang. Pemimpinnya 2 di depan dan 3 orang yang joget. Kenapa? Mungkin mereka sebagian lagi masukin makanan, lagi servis makanan. Dimana kita semua tahu sebagai waiter all over the world, dimanapun di dunia ini, di dunia kapal pesiar, di dunia servis, ataupun di dunia hotel guys, kalau tamu itu adalah nomor 1, tamu itu adalah yang terutama. Guest is the priority. Jadi apapun itu selalu guest, tamu. Tapi tadi lucunya si pemimpin kita ini marah-marah. Jadi gini, jadi setelah kita beres servis gitu ya, lagi kita beres-beres, mendadak ada meeting dadakan gitu. Terus si pemimpin ini, ayo kumpul gitu, kumpul.
Semua bingung, kumpul apa nih, kumpul apa. Meeting apaan lagi nih, ada meeting malam-malam. Tadi jam 10 kira-kira. Terus gue tanya ke lead gue. Kebetulan lead gue orang Filipina. Kira-kira ini meetingnya tentang apa. Terus dia bilang, kayaknya sih masalah tamu ya. Masalah tamu, karena tamu itu ada yang kadang duduk di belakang, kadang duduk di depan gitu ya. Jadi pindah-pindah station gitu ya. Cuman kalau gue pikir-pikir kayaknya bukan masalah itu. Karena gue curiga waktu di late sitting tadi, di jam makan yang late itu, yang harusnya kita menari, setiap orang menari, tadi cuma ada 3 orang yang joget. Jadi gue curiga sih ini masalah joget, masalah menari, masalah joget. Gue bilang sama si lead gue tuh orang Filipina itu ya, gue bilang kayaknya sih ini masalah joget nih. Seperti yang kamu tahu ya, kalau orang India itu kan senangnya kan joget. Joget itu nomor 1. Mau masukin makanan pun dia harus joget dulu. 1, 2, 3 baru di servis makanannya. Mau ketemu orang, mau ngomong, dia harus joget dulu. Kalau misalkan kalian nonton film India kan dulu gini, 1, 2, 3 baru bicara. Bukan begitu? Nonton deh film India. Jadi kalian bisa ngerti. Kalau misalkan kalian belum nonton film India, kalian tentunya belum bisa ngerti. Nah, udah ya, singkat cerita, udah ngumpul nih, semua udah ngumpul sampai bingung-bingung, pemimpinnya marah-marah. You know guys, katanya, kalian tahu nggak guys, gitu. What is our priority on the ship, katanya. Apa yang menjadi prioritas utama kita di sini? Of course the guest, tamu yang jadi prioritas. Terus kalau misalkan tamu jadi prioritas, kenapa kalian tadi tidak joget, katanya. Gue udah ngomong pakai mic supaya kalian joget, tapi kenapa kalian cuek, katanya. Kalian apapun yang kalian lakukan, berhenti. Lagi servis, berhenti. Makanan belum masuk, berhenti. Kalian harus joget dulu, gitu. Gue bingung. Kalau tamu mau makan, makanannya udah ada di station, kita mau servis, harusnya kan servis dulu ya. Nanti kan makanannya jadi dingin. Tapi ini enggak guys, kita diharuskan berhenti. Kalau gue berpikir secara gue, di posisi gue sebagai seorang waiter, tentu makanannya nanti bakal dingin. Tamu komplain. Kalau gue menempatkan posisi gue sebagai seorang tamu, gue lapar men, gue lapar. Mana makanan gue gitu loh, mana makanan gue. Nah, jadi sebenarnya ini marah-marah gitu. Joget dulu katanya. Karena dia bilang gini, satu kalimat yang gue bikin bingung sambil tertawa sambil ngakak di dalam hati ya. Dia bilang, tamu itu datang ke restoran untuk melihat show, melihat joget kalian. Nah, gue tak bengong-bengong seperti jam berbunyi tik-tok, 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 tik-tok. Gue berpikir, kayaknya tamu kalau datang ke restoran buat makan deh. Kalau kalian jadi tamu datang ke sebuah restoran, sebetulnya buat apa? Apakah buat menonton show, untuk menonton tarian, atau buat makan? Buat makan dong. Kalau mau nonton show ya di tempat show. Kita datang ke restoran itu untuk makan, betul nggak? Wah, di situ gua terkekeh-kekeh. Jadi lucu banget guys, lucu banget. Jadi di sini peraturannya itu joget nomor 1. Apapun yang kalian lakukan, berhenti joget nomor 1. Singkat cerita akhirnya semua pada joget, disuruh joget lagi. Waduh. Oke, mungkin itu cerita gue malam ini ya buat kalian ya. Buat kalian yang mungkin sama-sama kerja di kapal, kalian tahu kejadian yang lucu di hari ini gitu. Buat kalian yang di rumah, kalian pun tahu tentang keadaan saat ini. Jadi gue benar-benar lucu gitu ya. Jadi si bos gue ini, dia pengen kita semua joget nomor 1. Joget nomor 1. Makanan servis nomor 2. Dimana gue pikir kalau tamu itu datang ke restoran cuma buat makan guys, bukan buat lihat show, bukan buat lihat joget gitu ya. Oke guys, mungkin sampai di sini kali ini ya, curhat gue kali ini di vlog Kapal Pesiar. Sekali lagi buat kalian yang udah datang ke channel, jangan lupa subscribe channelnya guys, please.
kasih subscribe channelnya, bagikan ke yang lain biar semua orang tahu ya gimana sih kehidupan kita di kapal pesiar, dan juga kalian bisa lihat keadaan di luar negeri guys tanpa harus keluar jalan-jalan ngeluarin duit ke luar negeri. Terutama sekarang gue ini ada di Alaska, jadi kalian bisa lihat keadaan kota-kota Alaska. Check it out video-video dari channel guys, ada di channelnya di playlistnya ya. Oke, so dukung terus channel ini dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa nyalakan lonceng di sebelah kanannya biar kalian tahu update-update terbaru dari PH Channel. So guys, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Mudah-mudahan rezeki panjang umur dan kesehatan selalu menyertai kalian sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini tentunya. Kita ketemu lagi di video berikutnya guys. See you next time. Bye-bye.